Wah, enggak tadi mah. Selamat siang. Siang. Sebelum kita mulai, Ibu cek dulu ya kehadirannya. Ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Semua siapa? Ada, Saskoy juga ada. Oh, kemana? Enggak tahu, Bu. Oh, Emang boleh. bandel ya? Cie, Anton. Oke, nanti yang nggak masuk boleh direkap aja ya sama absensinya. Ya. Oke, minggu lalu kita kan udah belajar tentang ciri pajak, kemudian pengertian pajak ya, dan juga manfaat pajak. Di sini ada yang masih ingat gak? Ada berapa sih ciri pajak yang kemarin udah dipelajari? Ada 5, Bu. Oke, bener ya kata Lala ada 5. Ada yang bisa nyebutin nggak apa aja 5 ciri pajak yang udah dijelasin kemarin? Anton? Nabila, Bu. Jadi Bu, aku Bu. Boleh Lala. Yang pertama ada iuran wajib pada negara. Ya. Yang kedua bersifat memaksa. Ya. Ketiga dipungut berdasarkan undang-undang. Ya. Keempat tidak mendapat balas jasa. Kelima digunakan untuk membiayai kepentingan umum, Bu. Oke, bener ya kata Lala ada 5 ciri pajak. Berarti Lala baca ya kemarin. Oke. Sekarang udah pada siap belum buat menerima materi selanjutnya? Ya. Oke, buka bukunya ya, disiapkan pulpennya dan oke, boleh. Pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi pajak yang kemarin, tetapi terkait dengan tarif pajak gitu ya, dimana dengan mempelajari tarif pajak diharapkan kalian dapat mengetahui jenis-jenis tarif pajak, kemudian dapat membedakannya dan juga dapat apa saja gitu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada yang tahu nggak apa sih tarif pajak itu? Ada yang tahu nggak tarif pajak? Apa? Banyaknya pajak. Oh iya benar. Kata Putri banyaknya pajak. Iya, tarif pajak itu merupakan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh kena pajak. Nah, tarif pajak ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah tarif pajak proporsional. Nah, ada yang tahu nggak tarif pajak proporsional itu apa? Tarif pajaknya sama, Bu. Oke, sama proporsional. Berarti proporsinya kan sama, artinya kan sebanding gitu ya. Jadi berapapun besaran pajaknya, tarifnya akan tetap sama. Ada yang tahu nggak contoh dari tarif pajak proporsional itu apa? PPN. PPN, benar ya. Contohnya adalah PPN. PPN kata Neng. Contoh tarif pajak proporsional itu adalah PPN. Ada yang tahu nggak alasannya kenapa tarif pajak PPN ini termasuk tarif pajak proporsional? Siapa dulu? Nabila dulu. Karena Apa? Karena besaran tarifnya akan tetap sama. Oke, tarif pajak PPN ini termasuk ke dalam tarif pajak proporsional karena besarannya akan tetap sama berapapun dasar pengenaan pajaknya. Nah, PPN ini besarannya berapa sih? Ada yang tahu nggak besaran dari PPN itu berapa? 10%. Ya, 11%. Kata Anton, betul ya kata Anton, kalau sekarang itu besaran PPN ini adalah 11%, tapi memang awalnya 10%. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah tarif pajak tetap. Nah, tarif pajak tetap itu apa? Berarti tarif pajak tetap ini adalah tarif pajak yang besarannya itu tetap, besarannya sama gitu ya. Kalau tadi mah tarifnya yang sama, kalau sekarang mah besarannya sama. Jadi misalnya kalau pendapatan seseorang itu mau 15 juta, 20 juta, nah besaran pajak yang harus dibayarnya tuh
tetap harus sebesar 150.000 atau 15 juta dan sebagainya. Nah, lalu tarif pajak yang ketiga adalah tarif pajak progresif. Tarif pajak progresif, ada yang tahu nggak tarif pajak progresif? Progresif, dari kata progresif, berarti kan meningkat? Ya, meningkat berarti besaran pajak yang dikenakannya itu akan meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan kena pajaknya. Misalnya, ketika pendapatan seseorang itu 15 juta, maka tarif yang dikenakannya itu sebesar 10%. Nah, ketika orang tersebut pendapatannya naik menjadi 20 juta, maka tarif pajaknya pun akan naik gitu. Jadi misalnya 15% dan seterusnya. Nah, jenis tarif pajak yang terakhir adalah tarif pajak degresif. Apa artinya tarif pajak degresif? Apa nih? Oke, betul ya kata Neng. Nah, kalau degresif itu kebalikannya dari progresif, di mana pajaknya ini akan menurun seiring dengan pertambahan dari dasar kena pajaknya. Jadi kalau tadi mah pendapatannya meningkat, tarifnya juga meningkat. Kalau ini mah menurun tarifnya gitu ya, ketika ada peningkatan pendapatan kena pajak itu. Nah, sekarang untuk memahami lebih lanjut gitu ya terkait penerapan tarif pajak dalam kehidupan sehari-hari, kita akan melakukan diskusi kelompok. Nah, untuk kelompoknya mau dibagi sendiri atau saya yang bagikan? Ibu yang bagi. Mau 3 orang atau 4 orang? 3 orang. 4. 2. Iya, udah 4 orang aja biar gak terlalu besar juga ya. Dan terlalu banyak kelompoknya. Nah, ini siapa di sini? Ya, ini kelompok 1 menghadap ke belakang. Siapa? Enggak, ini sama ini. Ya. Ini satu lagi gabung dengan teman di belakang ya. Kan tadi ada yang gak masuk 1, harusnya pas. Ya kan? Ya Bu Sasko ya udah masuk. Nah, untuk tugasnya boleh diperhatikan dulu ya. Nah, untuk tugasnya di sini ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan gitu ya dengan kelompok. Nah, untuk lembar pertamanya kalian boleh tuliskan nama kelompoknya, kemudian nama anggotanya dan kalian kelas apa. Tulis di sini ya. Nah, kemudian di sini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya, di mana dari tugas kelompok ini diharapkan kalian dapat memahami penerapan tarif pajak dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, untuk aktivitas 1 yang harus kalian kerjakan hari ini ada 3 pertanyaan ya yang harus kalian jawab. Yang pertama terkait dengan definisinya. Apa yang dimaksud dengan tarif pajak progresif itu? Tadi kan udah dijelaskan. Nah, kalian tuliskan, nanti jawab menggunakan bahasa kalian sendiri. Nah, lalu yang kedua, apakah di Indonesia tarif pajak progresif ini digunakan atau tidak? Nah, jika kalian jawab iya, maka berikan contoh penerapannya. Misalnya dalam pajak apa, kalian sebutkan. Nah, yang ketiga, dampak apa sih yang ditimbulkan dari adanya tarif pajak progresif ini? Kalian sebutkan dampaknya, apakah dampak positifnya, dampak negatifnya, dan lain sebagainya. Nah, kalian dapat menyebutkan dan mencantumkan jawabannya pada lembar kerja aktivitas 1 ini ya. Oke, untuk itu boleh
ya dikerjakan sama kelompoknya. Ini kelompok 1, kerjakan ya, dibuka. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Oke, untuk waktu pengerjaannya 15 menit ya. Cukup kan? Oke. Kerjakan dengan benar. Kalian boleh melihat referensi, mau buku paket, mau searching di internet, boleh, asal jangan buka yang lain-lain ya. Oke, 15 menit. Semuanya bekerja, jangan ada yang diam melamun. Kerja. Kalau ada yang sulit boleh ditanyakan ya. Ya ini apa? Gimana? Soalnya Iya tuh. Dia butuh dipegang sendiri nih. Oke, ini boleh aktivitas satunya kerjain di sini. siap. Jawabannya di belakangnya, ya. Oke, kerjain. Siap. Ibu ini ada minimal sebutinnya atau apa nggak Bu? Nggak ada. Oke. Tapi sebutkan dengan jelas ya. Pakai bahasa kalian sendiri. Setelah dipaparkan. Kelompok ini ada yang kesulitan. Aman dulu. Oke, aman ya. Kelompok ini udah gimana? Oke. Kalau udah nanti boleh dikumpulkan ya. Nah, cewek sampai. Nah, cewek main. Oke, udah waktunya udah habis, boleh dikumpulkan. Udah beres dulu. Satu lagi Bu. Oke, kan saya balik lagi harus udah beres ya. Kelompok 3 we. Pusing. Oke, ini udah beres. Ini kelompok ini udah beres. Ya Bu. Oke. Kelompok 3. Ini kelompok 1. Udah Bu. Oke. Nah, dari 3 kelompok siapa yang mau mempresentasikan jawaban dari diskusi kelompoknya? Nanti dapat poin plus. Saya Bu. Oke, boleh. Neng dari kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3. Oke. Boleh ke depan perwakilannya. Kelompok 2 boleh perwakilannya. Iya. Dari jawaban yang pertama sampai yang ketiga. Baik, jawaban soal pertama yaitu pajak progresif adalah pajak di mana besaran tarif pajak akan semakin naik ketika dasar pengenaan pajaknya bisa naik. Untuk jawaban soal yang kedua, di Indonesia tarif pajak progresif digunakan contohnya pada tarif pajak penghasilan dan kendaraan atau motor atau mobil. Ya. Soal ketiga, dampak positifnya yang pertama bagi pemerintah daerah adalah bertambahnya jumlah pendapatan daerah dari sektor pajak, dan yang kedua menekan angka kepemilikan pribadi kendaraan sehingga mengurangi kemacetan. Dan untuk dampak negatifnya, masyarakat merasa terbebani bila memiliki kendaraan lebih dari satu. Oke. Gimana kata kelompok yang lain? Benar gak jawaban dari kelompok 2? Benar ya. Apresiasi dulu buat Oke. Kita simpulkan bareng-bareng ya dari pertanyaan tadi. 3 pertanyaan tadi. Yang pertama, apa itu tarif pajak progresif? Nah, tadi kan udah dijelasin ya bahwa tarif pajak progresif ini besaran tarifnya akan meningkat seiring dengan kenaikan besaran pajaknya juga. Nah, untuk soal yang kedua, apakah tarif pajak progresif ini digunakan di Indonesia? Kelompok ini tadi jawab apa? Ya. Ya. Kalau kelompok ini? Ya betul. Berarti di Indonesia ini tarif pajak progresif itu memang digunakan ya. Nah, contohnya tadi kata kelompok 2 bahwa tarif pajak progresif ini contohnya pada kepemilikan kendaraan bermotor. Nah, di mana jika memiliki lebih dari 1 motor, maka tarifnya juga akan dikenakan lebih lagi. Nah, untuk yang ketiga, dampak positifnya ada bagi pemerintah itu